Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Alfi Zahara, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Bangka dengan NIM 18010253332. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak Harinari di MPD yang telah membimbing saya selama 1 semester di mata perkuliahan sumber daya alam dan berkelanjutan, serta dinobatkannya saya sebagai Duta Lingkungan Hidup di FKIP Bangka. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan arti pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari, serta mengajak teman-teman semua untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Alam merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan kita syukuri. Karena alam merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Menjaga lingkungan menjadi hal yang wajib yang harus kita lakukan sebagai seorang makhluk hidup. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita juga jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam sekitar. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam kerusakan lingkungan. Contohnya seperti kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air, pencemaran udara, dan lain-lain. Nah, dari berbagai kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, saya akan mengambil satu contoh, yaitu pencemaran udara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencemaran udara di Jakarta akibat gas buangan kendaraan. Udara di ibu kota. Udara merupakan faktor penting dalam kehidupan kita. Di era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan juga pusat industrinya, serta berkembangnya juga berbagai macam transportasi, telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan, terlebih di ibu kota Jakarta. Udara juga merupakan salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi sebagian besar kota-kota besar yang ada di dunia. Pencemaran udara memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia akibat polutan yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Dari berbagai jenis polutan yang dihasilkan ada CO atau karbon monoksida yang merupakan salah satu polutan yang paling banyak dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor ternyata merupakan tindakan yang dapat dilihat dengan progressive contextualization. Ketika ingin mendeskripsikan sesuatu perusakan lingkungan, atau yang terkait di sini yaitu masalah pencemaran udara akibat transportasi. Terbukti pada tidak dilakukannya pembatasan penggunaan transportasi saja. Namun juga kita dapat melihat lebih luas lagi bahwa tindakan-tindakan tersebut berdampak bagi hidup dan kehidupan kita. Di sini ada tingkat polusi di DKI Jakarta. Padatnya kendaraan bermotor yang mulai menghiasi setiap sudut DKI Jakarta memberi dampak yang buruk bagi kualitas udara di ibu kota Jakarta. Menurut data airvisualiqair.com, kualitas udara di Jakarta pada Senin sore pukul 18.39 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 131 USAQ. Angka kualitas udara tersebut kemudian menjadikan Jakarta sebagai kota kedua di dunia
penyumbang polusi udara terbesar setelah kota New Delhi di India yang mencatat angka 142 USAG. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh berita tentang polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Selain masalah sampah, yang saat ini juga menjadi sorotan adalah kualitas udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Salah satu penyebab buruknya kualitas udara di ibu kota berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor. Kualitas udara di Jakarta masih berada di kategori tidak sehat. Kualitas udara yang buruk terpantau pada pukul 9 hingga 10 pagi, terutama di ruas jalan tol. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berharap pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebenarnya kami berharap kejadian ini tidak berulang lagi dan segera menghentikan si sumber polusinya gitu ya. Selama si sumber polusinya tidak dihentikan, kejadian seperti ini akan terus berulang sebenarnya. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto mengatakan, polusi udara di Jakarta disebabkan emisi gas buang kendaraan yang terlalu banyak. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengurangan kendaraan di ibu kota untuk menurunkan tingkat polusi. Itu kalau mau mengurangi polusi, kurangilah sumbernya pertama. Sumbernya kurangi, penggunaan mobil-mobil fosil, berbahan bakar fosil dikurangi, ya, mobil pribadi, angkutan pribadi dikurangi, angkutan umum digalakkan. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta berjanji akan mengurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor. Karena diduga buruknya kualitas udara di ibu kota, salah satunya berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Nah, selanjutnya ada kondisi existing pencemaran udara akibat kendaraan transportasi. Dalam melihat kasus pencemaran udara akibat kendaraan bermotor sebagai suatu dampak, sebenarnya bukan satu-satunya penyebab yang harus disalahkan. Akan tetapi, penggunaan yang tidak teratur atau disorder merupakan yang dapat menimbulkan abuse bagi lingkungan kita, terutama di udara. Singgungan antara transportasi dan lingkungan juga dapat diungkapkan lewat masalah perilaku manusia terhadap lingkungan. Hal tersebut bertolak belakang dengan mengingat transportasi yang seharusnya merupakan salah satu perangkat teknologi untuk memudahkan manusia, malah menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, dampak yang terjadi akibat pencemaran udara terhadap kehidupan dan lingkungan kita, yaitu pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Pembangunan transportasi yang terus berkembang menyusul permintaan pasar ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan. Tentunya, dalam hal ini harus merupakan sebuah peringatan kepada para pemilik kebijakan industri dan kebijakan transportasi agar melihat kepada sumber masalah utama, yakni pencemaran udara di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada AMDAL, yaitu menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1959, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun keputusan yang diambil pemerintah dapat berupa diizinkannya atau tidak diizinkannya usaha untuk dilaksanakan. Boleh dilaksanakan sesuai usulan atau boleh dilaksanakan tetapi dengan penyesuaian tertentu. Bagian penting dari AMDAL ini adalah AMDAL lalu lintas
yang mengatur tentang pergerakan transportasi pada wilayah yang akan digunakan. Untuk itu, ada juga peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Juga ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1993 tentang ambang batas emisi gas buangan kendaraan bermotor. Selanjutnya, untuk upaya mengurangi dampak polusi udara yaitu yang pertama, mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan bisa diganti dengan penggunaan transportasi umum, jalan kaki, ataupun bersepeda. Lalu yang kedua, merawat kendaraan pribadi dengan baik agar tidak boros bahan bakar dan juga gas yang dikeluarkan tidak mengotori udara dan tidak menjadi polusi, serta memperketat proses uji emisi. Lalu yang ketiga, pemerintah setempat dengan rutin melaksanakan Car Free Day tiap akhir pekan dan juga melakukan penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan. Nah, setelah saya sampaikan tentang kerusakan lingkungan berupa polusi udara akibat gas buang kendaraan yang ada di Jakarta, ada juga loh kerusakan lingkungan hidup yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan sebagian besar penyebabnya itu yaitu manusia itu sendiri. Miris bukan? Untuk itu, kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini yang telah diberikan berbagai kenikmatan dengan kekayaan alam yang berlimpah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Hal ini agar bencana atau kerusakan alam lainnya tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang kali. Jika kita merusak alam, maka alam pun akan memberikan kita sebuah bencana. Mari kita lihat apa saja yang sudah kita lakukan pada bumi kita tercinta, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi. Tidak bosan-bosan saya mengajak teman-teman semua untuk berkontribusi menjaga lingkungan. Karena untuk mewujudkan alam yang lestari perlu membutuhkan kerjasama yang baik bagi setiap orang. Perlu saling mengingatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung, agar orang-orang yang ada di sekitar kita bisa ikut menjaga lingkungan. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi, seperti contohnya sekarang.
ada di tangan kita sendiri. Jangan biarkan kebodohan merusak bumi. Harta tidak akan berguna jika alam pun tidak ada. Untuk itu, mari kita sehatkan bumi kita kembali. Sekian presentasi saya tentang arti pentingnya menjaga lingkungan hidup kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.